wajah bermuwajah, bertatap muka berjumpa dalam pelaksanaan ibadah sholat hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan hari Senin 17 Juni 2024 Masehi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, serta tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, menerima amal-amal sulih kita sebagai ibadah makbulah, serta mampu menjadi kifarat dosa yang menghapus dosa-dosa kita di masa silam. Wabil khusus ikhwati iman, kita berada pada rangkaian ibadah Idul Adha tahun 1445 Hijriah, di mana kita semua telah memulainya sejak awal bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 Dzulhijjah, di mana berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keutamaan yang luar biasa yang didapat oleh seorang yang beriman ketika melakukan amal-amal solih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Merujuk kepada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya mamin ayamin, kata Rasulullah, tidak ada dari hari-hari al-amal sholih fiha, dalam hadis lain al-amal sholih fihinna, di mana amal sholih yang dilakukan pada hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadil ayam, dari hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka iwatiman rahimakumullah, peningkatan kualitas dan kuantitas amal solih dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari ini, haruslah kemudian kita dapatkan keutamaan itu, bahwasanya dijanjikan nilai pahalanya buat iman itu lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan di luar rentang waktu tersebut. Bahkan nilainya buat iman lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan amal soleh di situ adalah amal-amal yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang biasa kita lakukan ibadah setiap hari. Bahkan kemudian ada amalia yang kita lakukan, yang kita jaga selama hayat masih di kandung badan. Baik itu ibadah sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, baik sholat sunnah rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, dan sholat sunnah yang lainnya. Atau kemudian ibadah terkait dengan sodakohnya, membaca Al-Qur'annya, berdoa buat iman, berzikir, bahkan kemudian sampai kepada melakukan ibadah siam sunnah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita lakukan semua itu pada rentang waktu 10 hari awal bulan Dzulhijjah, maka nilainya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada itu semua dilakukan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Bukan kemudian kita mengadakan ibadah yang ibadah tersebut tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun namanya sama, sholat atau kemudian ibadah puasa, ibadah saum, tetapi jika tidak ada tuntunannya, maka bukan amal solih tapi amal salah. Waktu iman Bapak Ibu yang saya hormati, maka dengan hal tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan amal-amal solih yang kita lakukan dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari ini, bahkan nanti sampai selesai iman ketika waktu maghrib datang. Mudah-mudahan amal-amal solih kita mendapatkan nilai yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambung iman, yakni dengan adanya amalia khusus bagi siapapun yang telah berniat untuk melakukan ibadah kurban. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada mereka untuk mengganggu
yakni baik itu rambutnya maupun bulu di tubuhnya, dan juga dilarang oleh Rasulullah untuk mengganggu kukunya baik tangan maupun kaki. Merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummu Salamah, di antara daksinya menyebutkan bahwa idza ra'aitum hilal dzulhijjah, apabila kamu melihat hilal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan seorang dari kalian itu sudah berniat, sudah bermaksud melakukan ibadah kurban, maka fala ya'khudhanna minhu sya'ron wa la yuqlimanna dhubron, janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambutnya dan jangan pula mengambil dari kukunya. Dalam hadis yang lain dengan redaksi fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, jangan ia menyentuh sedikit pun dari rambutnya dan juga jangan bulu-bulu di tubuhnya, hatta yudhiya, sampai orang tersebut menyembelihkan hewan kurbannya. Bapak Ibu yang saya hormati, aidin wa'idat rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kemudian mudah-mudahan apa yang telah ditetapkan itu, meskipun hukumnya iwat iman bukan wajib, tetapi sunnah muakkadah, yang kemudian jika ada orang tetap kemudian melakukan yang tadi, maka itu makruh, sesuatu yang jika ditinggalkan mendapatkan pahala, tetapi jika dikerjakan maka tidak berdosa. Maka tentu kita semua ingin mendapatkan keutamaan yang lebih. Maka bagi mereka yang sudah berniat melakukan ibadah kurban, mudah-mudahan kita mentaati asas tersebut, yakni tidak mengganggu baik rambut atau kemudian bulu di tubuh, dan juga kuku kaki dan kaki kita, atau kemudian tangan kita iwat iman dari tanggal 1 sampai kemudian disembelihkan hewan kurbannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai tambah, bonus pahala dari keberadaan kita mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini, khususnya terkait dengan ibadah Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah tersebut. Kemudian disambung lagi umat iman melaksanakan ibadah saum hari Arafah. Saum 1 hari yang disebut dengan hari Arafah, bukan saum Arafah, tapi saum hari Arafah. Kenapa demikian? Pertama, karena memang dalam hadis yang disebutkan saum yaumi Arafah, bukan saum Arafah, tapi saum hari Arafah. Ini penting diluruskan karena tidak sedikit orang ketika mendengar istilah Arafah, maka pikirannya selalu kepada tempat wukuf di padang Arafah. Padahal kalimat yang digunakan bukan saum Arafah, tapi saum hari Arafah. Merujuk kepada hadis antara riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, "Saumu yaumi Arafata yukaffiru sanatain madiyatan mustaqbalah." Kata Rasulullah, saum hari Arafah dapat mengampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadirin wanita rahimakumullah. Maka kita paham berarti ada tuntunan melakukan ibadah saum, dan disebut dengan saum hari Arafah, yang menunjukkan saum tersebut kepada istilah waktu, yang disebut dengan nama waktu, dan disebut dengan yaum. Yang dalam hadis yang lain riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai diistilahkan bahwa Rasulullah SAW sudah biasa melakukan ibadah saum hari Arafah, yang disebut dalam hadis tersebut dengan tanggal Yasumu tis'atil hijjah. Rasulullah sudah biasa melakukan ibadah saum, ibadah puasa pada 9 iwat iman, yakni hari yang ke-9 atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Maka kita paham berdasarkan hadis tersebut bahwa yang disebut dengan hari Arafah itu Arafah nama waktu. Sedangkan kemudian kita juga diberitahu bahwa ada Arafah tapi nama tempat. Merujuk misalnya kepada hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, di mana beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah bi Arafat." Rasulullah telah melarang melakukan ibadah saum Arafah. Saum hari Arafah dilarang oleh Nabi bagi orang yang sedang wukuf di padang Arafah.
Rasulullah telah melarang melakukan ibadah saum hari Arafah bagi orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Maka berdasarkan hadis itu kita paham bahwa yang disebut dengan Arafah itu ada dua. Yang pertama adalah Arafah nama waktu, dan yang kedua Arafah nama tempat. Arafah nama waktu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Rasulullah SAW sudah biasa melakukan ibadah saum tersebut dari sejak disyariatkannya, jadi tahun kedua Hijrah sampai tahun ke-9 Hijrah. 8 kali Watiman Rasul melakukan ibadah tersebut. Karena pada tahun ke-10 Hijriah Nabi melakukan ibadah haji yang disebut dengan haji wada, di mana ketika Rasul berada di padang Arafah melaksanakan ibadah wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijrah, Nabi tidak berpuasa, Nabi tidak bersaum, sesuai dengan apa yang diajarkan beliau berdasarkan hadis yang tadi, bahwa Rasulullah melarang melakukan ibadah saum hari Arafah bagi orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Dan itu dibuktikan ikhwatul iman berdasarkan data rujuk kepada hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummul Fadl bintil Harith atau istri beliau yang bernama Maimunah bintil Harith, bahwa pada saat Rasulullah berada di padang Arafah, beliau sedang berceramah di depan jamaah haji yang tidak kurang jumlahnya dari 140.000 orang. Di tengah lautan manusia 140.000 orang, yang pada saat itu belum ada speaker, belum ada mic, belum ada pengeras suara. Mungkin kita berpikir bahwa bagaimana Rasulullah bisa berceramah di depan lautan manusia dengan jumlah 140.000 orang, padahal tidak ada mic, tidak ada speaker. Maka orang pada saat itu sudah paham, sudah terpikir oleh mereka bagaimana supaya ucapan seseorang dari jauh bisa sampai kepada orang di ujung yang sangat jauh. Bedanya iman kalau dulu manual, sekarang digital. Bagaimana iman Rasulullah ketika berceramah di atas untanya di padang Arafah bisa kedengaran oleh jamaah yang paling ujung iman dari 140.000 orang itu. Maka ditempatkan, ditugaskan di beberapa titik dari kerumunan mereka sampai kepada orang yang di ujung sana. Ada orang yang ditugaskan penyambung lidah. Ketika Rasul bersabda ayuhan nas, maka disambung oleh orang yang di sana ayuhan nas, lalu kemudian disambung bahkan terus sampai kepada orang yang paling belakang. Jadi ketika itu iman sambung lidahnya itu sudah ada, tetapi manual menggunakan orang. Sedangkan sekarang iman dengan digital. Ketika itu iman, ketika Rasul berceramah, ada beberapa orang sahabat yang mereka justru bertanya-tanya. Bahkan kemudian mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa Rasulullah di sini sedang wukuf itu beliau berpuasa, beliau bersaum. Kenapa? Karena kata mereka Rasulullah sudah biasa melakukan ibadah saum tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kami yakin Rasul di sini juga berpuasa. Sedangkan kata sebagian sahabat mengatakan Rasul tidak bersaum. Kenapa? Karena Rasul melarang kepada orang yang sedang wukuf di padang Arafah melakukan ibadah saum hari Arafah. Untuk mengklirkan dan mengklinkan, untuk mencairkan perbedaan pandangan itu, maka istri Rasulullah SAW yang bernama Ummul Fadl atau Maimunah bintil Harith berinisiatif untuk mengirimkan kepada Rasulullah secangkir air susu. Fa'arsalat ilaihi biqadah laban. Maka kemudian beliau itu memberikan kepada Rasulullah secangkir air susu. Beliau alal ba'ir, berada di atas untanya. Basyaribahu, maka kemudian Nabi meminum air susu itu. Maka dengan Nabi minum air susu itu menjadi indikator, menjadi ciri, menjadi alamat, tanda bahwa Nabi tidak melakukan ibadah saum pada saat itu di tempat itu, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau sendiri. Aidin wa idat rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tidak sampai di situ ikhwatul iman, kita menggemakkan takbir yang dimulai dari subuh hari Arafah ikhwatul iman sampai nanti ikhwatul iman di hari terakhir hari tasyrik. Merujuk kepada beberapa hadis baik yang marfu maupun mauquf, baik hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada sahabat.
di mana Rasulullah biasa beliau menggemakan takbir di Idul Adha min subi yaumi Arafah ila asri akhiri ayyami Mina, dari subuh hari Arafah sampai terakhir hari Mina, hari tasyrik, yakni tanggal 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Beriman Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan semua aktivitas ibadah rangkaian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tibalah kita berada di 10 Dzulhijjah melaksanakan ibadah sholat hari raya dan kemudian nanti melaksanakan ibadah kurban. Merupakan mukadimah mengingatkan kepada kita bahwa rangkaian ibadah Idul Adha luar biasa, merupakan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Yang syiar tersebut tidak mungkin dilakukan orang kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di bulan Dzulhijjah itu syarat dengan syiar Allah. Wadiman dari Allah, ibadah hajinya, ibadah Idul Adha-nya, ibadah kurbannya, semua syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 32 bahwasanya kata Allah, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian kata Allah, bahwasanya orang yang ia mensyiarkan agama Allah, dia menunjukkan, menampakkan dalam kehidupan mereka syiar agama Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda dari keagungan dan kemuliaan ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu dilakukan oleh mereka min taqwal qulub, dari ketakwaan hatinya. Itulah kenapa Bapak Ibu yang saya hormati, wahai iman, ada korelasi yang sangat kuat antara ibadah haji dengan ibadah saum Ramadan, antara ibadah kurban dengan ibadah saum Ramadan. Apa ibadah iman korelasinya? Di sini ada keunikan Bapak Ibu, ada keunikan ibadah haji dan ibadah kurban. Kalau semua ibadah sholat itu melahirkan takwa, ibadah saum, ibadah puasa Ramadan menghasilkan takwa, tetapi yang disebut ibadah haji dan juga ibadah kurban harus membawa takwa. Ibadah haji yang kita lakukan tidak akan mabrur jika tidak berbekal takwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 197 ketika menyebutkan tentang ibadah haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui, yang disebut dengan asyhurul hajj, yang disebut dengan bulan-bulan haji, yakni bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan kita tahu 3 bulan setelah Ramadan. Apa yang kemudian dipesankan Allah di hampir akhir atau ujung ayat itu, Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian melakukan ibadah haji, sesungguhnya bekal yang paling baik melakukan ibadah haji adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iman dari Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kita paham bahwa ibadah haji akan mabrur, ibadah haji kita akan lulus iman jika orang dan kita membawa bekal takwa melakukan ibadah haji. Jika bekalnya bukan takwa, maka jauh panggang dari api. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan takwa itu? Yakni hasil dari Ramadan. Ramadan harus menghasilkan takwa, karena takwa harus menjadi bekal melakukan ibadah haji. Itulah korelasi hubungan yang sangat kuat iman antara ibadah haji dengan ibadah siam Ramadan. Wa iman dari Allah yang disebut dengan takwa